Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Alfinita dari kelas K34 di Manajemen Pagi dengan NPM 18110322. Saya akan menjawab pertanyaan bagaimana prospek pasar kripto di Indonesia jika pemerintah menyetujui untuk melegalkan pasar kripto di Indonesia. Prospek pasar kripto di Indonesia jika pemerintah menyetujui untuk melegalkan pasar kripto di Indonesia. Jika regulasi kripto diizinkan oleh Bank Indonesia, maka cryptocurrency sendiri itu digolongkan sebagai komoditi dan akan diawasi serta dirumuskan hukumnya dengan aktif oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi atau BAPPT dari Kementerian Perdagangan, di mana cryptocurrency ini dianggap legal selama exchanger atau penyedia jasa pertukaran yang menaungi aset ini mendapatkan lisensi dari BAPPT tersebut, namun tidak diperkenankan untuk transaksi sehari-hari. Dan berbagai aturan ini didesain untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi dari setiap lokasi mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjaga aliran uang masuk dan keluar dari negara tersebut. Untuk para exchanger atau penyedia jasa pertukaran yang ingin mempromosikan pendekatan perdagangan yang lebih terdesentralisasi dan fluid, kemungkinan besar harus pindah ke lokasi untuk dapat terus melakukan bisnis tersebut. Terlepas dari keseimbangan antara privasi atau kebebasan dan kontrol monitoring, kebanyakan negara tidak akan mengizinkan pengaliran kas, termasuk Indonesia, pengaliran bebas dari aset jenis apapun. Memonitor aset-aset ini agar meminimalisir faktor-faktor seperti kriminalitas, pendanaan terorisme, dan pencucian uang, serta resiko lainnya. Namun, di samping itu, prospek pasar kripto ini dapat mempermudah masyarakat yang tidak mau repot akan membawa uang tunai, sehingga kedepannya pemerintah tuh nggak sulit untuk meregulasi uang tunai, dan tidak perlu lagi menarik uang yang rusak, uang yang tidak laku, dan memperbaiki uang yang sudah rusak tersebut dan dicetak ulang kembali dengan biaya yang cukup mahal, dan kedepannya menjadikan masyarakat itu sebagai masa depan yang terdepan. Jika cryptocurrency ini diterapkan di Indonesia, maka akan dikenakan pajak yang cukup tinggi. Karena apa? Karena bila dibiarkan ditransaksikan cryptocurrency ini tanpa uang konvensional, maka uang konvensional itu sama sekali menjadi mata uang yang uang konvensional milik negara Indonesia seperti rupiah jadi tak diminati lagi. Selanjutnya pertanyaannya yaitu, menurut Anda apakah pasar kripto bermanfaat untuk mahasiswa seperti kita ini, seperti saya? Jelaskan manfaatnya apa saja. Menurut saya pasar kripto ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, terutama manfaatnya yaitu dapat mengembangkan dan memperkenalkan teknologi mengenai bagaimana aset kripto tersebut dan bagaimana penerapan dan penggunaan teknologi dalam penguasaan cryptocurrency. Misalnya
dalam penggunaan cryptocurrency itu kita harus mengenal dulu tuh blockchain-nya, bagaimana sistemnya penggunaannya. Terus kita sebagai pengguna pasti mempunyai wallet atau dompet ya. Dompetnya itu harus diberi password. Bagaimana kita cara mengendalikannya agar kita tidak lupa. Selanjutnya itu kalau kita mengenal cryptocurrency itu akan menumbuhkan manfaat. Selanjutnya itu jika kita telah mengenal cryptocurrency, kita akan menumbuhkan hasrat bagi mahasiswa untuk berkecimpung di dunia kripto. Misalnya kalau kita telah mengenal kripto, pasti ada sisi menarik dari akan menimbulkan hasrat bagi mahasiswa untuk meminati dan menggemari bidang kripto tersebut. Setelah kita tertarik nih terhadap kripto, pasti kita kan menjalankannya, memahaminya. Terus setelah kita menggunakan cryptocurrency, kita akan mendapat keuntungan jika berkecimpung di kripto tersebut. Jika kita tertarik nih terhadap kripto, maka kita akan untuk mengikuti kripto tersebut dengan mengeluarkan sedikit uang untuk mengikuti kripto tersebut, akan mendapatkan keuntungan jika kita bermain di kripto tersebut dengan potensi jika ada potensi kenaikan harga di masa mendatang, seperti mendapatkan koin lebih tinggi mungkin. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu jika Anda memiliki uang misalnya 1 miliar, maka Anda memiliki 3 opsi untuk dalam berinvestasi. Yang pertama itu investasi emas, yang kedua pasar saham, yang ketiga pasar kripto. Yang mana yang Anda pilih dan jelaskan. Di sini saya akan memilih pasar saham. Kenapa saya memilih pasar saham? Jika saya memiliki modal 1 miliar, saya akan mendonasikan investasi saya ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Jika saya telah menanamkan modal saya ke perusahaan tersebut, maka akan memberikan keuntungan jika dalam kurun waktu tertentu. Misalnya kalau dia ingin membeli modal tersebut, maka dalam waktu pada saat saham itu naik, maka pada saat saham itu naik dia tinggi, maka kembali modal tersebut, modal kita akan menjadi 1 miliar lebih. Kenapa saya tidak memilih emas dan pasar kripto? Jika kita memiliki uang 1 miliar, terus kita investasikan ke emas, kita membeli emas dalam harga yang tinggi, terus kita ingin kita simpan. Setelah kita simpan ternyata ada terjadi pandemi atau kejadian-kejadian yang membuat kita untuk harus menjual emas tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, pada saat kita jual ternyata emasnya turun, maka kita mengalami kerugian. Terus kenapa saya tidak memiliki pasar kripto? Pasar kripto sendiri memiliki keuntungan jika kita membuat uang kita tanamkan, diinvestasikan ke pasar kripto, maka akan memberikan koin-koin keuntungan. Akan tetapi memiliki volatilitas sangat tinggi, sehingga kenapa dan memiliki potensi pelanggaran hukum yang cukup tinggi karena belum ada regulasinya, sehingga pasar kripto ini masih ragu untuk dilakukan di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.